Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para santri, para tulabal ilmi sing ana ning Al Hidayah kabeh, momen peringatan hijrah niku ayo padha dimanfaatno. Hijrah asal kata teko pindah. Jenenge wong pindah itu ya mesti golek sing luwih penak. Kaya ana bala lungguh ndek panasan, apa kok ngalih? Jawabe golek sing iyup. Ana lungguh ndek mburi kok pindah nang ngarep, apa kaya ndek motor, golek sing penak, golek sing ana sendenane. Otomatis jenenge pindah itu dari sesuatu yang tidak enak untuk memperoleh yang lebih enak. Ora ana ceritane wong pindah iku terus golek sing gak enak. Apa kon pindah rono? Golek sing ana ambune teletong, ya ndak mungkin. Mesti pindah itu kepada yang lebih baik, lebih bagus, lebih maju, dan lebih cepat dari yang sebelumnya. Berarti hijrah itu peringatan mulai dari awalnya adalah dari ketidakamanan menjadi yang aman. Nah, dengan adanya momen hijrah ini, ayo bareng-bareng, berarti kita kayak tugas, santri-santri, ayo podo lomba. Peringatan hijrah Rasulullah ini ditandai dengan ilmu pengetahuan. Jo pancet lomba mangan kerupuk, lomba ayo oleh. Tapi lebih bagus kalau kita itu melompat. Kita itu meningkatkan arti dan makna dari hijrah itu sendiri sesuai dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi waktu itu dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, dalam keadaan gawat. Kanjeng Nabi enggak pindah sebelum mendapat perintah dari Allah. Sahabat padha wis ngalih kabeh, Kanjeng Nabi belum pindah. Kanjeng Nabi tetap ada di Mekah. Kanjeng Nabi menjaga kota Mekah sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada perintah saking Allah, akhirnya Kanjeng Nabi moro nang Abu Bakar. Abu Bakar heran. Tapi Abu Bakar sudah bisa menangkap bahwa ini ada sesuatu yang lebih penting. Akhirnya Abu Bakar oleh kabar teko Kanjeng Nabi bahwa Nabi sudah diperbolehkan hijrah dari Mekah nang kene Madinah. Putrane Abu Bakar nangis saking bungai bahwa Nabi sudah diperbolehkan, diperintahkan karo Gusti Allah pindah teko kene Mekah nang kene Madinah. Nangis saking bungai. Saking bungai ada perintah untuk hijrah. Nah, begitulah anak-anak kabeh dengan hijrahnya dari corona menuju new normal, apalagi normal. Ayo bareng-bareng menenangkan hati kita, memperkuat iman kita dengan membaca sejarah-sejarah para aulia, sejarah-sejarah para anbiya, terutama para nabi yang masuk dalam peringatan 10 Asyura. Insya Allah dengan membaca, menulis, melekatkan hati ana ngene ceritane para nabi-nabi itu, kita akan merubah jiwa kita yang dulunya nakal, ya, yang dulunya beti, yang dulunya tidak ngerti, maka jadi ngerti dengan cerita para nabi-nabi. Insya Allah. Jadi kita harus meningkatkan. Kalau dulu kita hanya membaca cerita-cerita drama Korea, ya, cerita-cerita India, cerita-cerita ya Mak Lampir, Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Untuk hijrah yang sekarang kita baca sejarah para nabi sehingga kita bisa mencontoh para nabi-nabi pada zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan membaca cerita para nabi, peringatan 10 Suro, peringatan 1 Asyura, peringatan Muharram akan membawa kemajuan iman, memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi santri yang bagus, santri yang tangguh, santri yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya Allah menurunkan
rahmat dan pertolongannya pada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa meneladani kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Hijrah bermakna berpindah tempat. Semoga kita bisa meneladani kisah tersebut, yaitu kita dapat berpindah ke tempat yang lebih baik. Semoga Pondok Pesantren Al-Hidayah adalah tempat yang terbaik bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut tahun baru Hijriah 1442 Hijriah tahun ini, maka saya ingin berbagi harapan dan pesan untuk tahun mendatang. Pesan saya cukup dasar untuk menjadi seorang manusia adalah kesadaran, empati, sebuah kesadaran akan lingkungan, akan keilmuan, akan apapun. Karena pada dasarnya keilmuan tinggi itu mencari akhlak. Nah, akhlak tanpa sebuah kesadaran akan sangat percuma. Keilmuan tinggi bisa menimbulkan kesadaran, tapi juga bisa menimbulkan adanya kesombongan. Kesadaran tinggi akan mendekatkan kepada kebaikan dan akan menjauhkan kita dari kesombongan, karena kita sadar kita ini manusia, kita ini seorang hamba. Kesadaran tinggi, empati, dan rasa manusiawi, karena semuanya, apapun yang kita lakukan di dunia akan selalu ada konsekuensi. Kesadaran akan baik dan buruk, benar dan salah. Kesadaran akan menimbulkan ilmu yang barokah, ibadah yang mengerti arah. Kita tidak sekedar nahi mungkar, kita tidak sekedar memerintahkan kepada kebenaran, tapi kita juga sadar akan konsekuensi yang akan kita lakukan. Yang terakhir, harapan saya untuk tahun ke depan meningginya kesadaran baik secara manusiawi, empati, dan keagamaan, baik itu keilmuan agama atau keilmuan secara umumnya, agar konflik di dunia semakin menurun, baik konflik secara lokal maupun secara global. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Bi qadri adadika fi kulli waqtin wa hin. Sebelumnya mohon maaf karena saya memakai pakaian-pakaian yang seperti ini, karena inilah jati diri saya. Dan kali ini saya ingin menyampaikan pesan tentang apa yang telah disampaikan oleh bapak saya dulu. Ketika saya di pondok dulu, bapak saya itu pernah dawuh bahwasanya belajarlah kebaikan kepada siapapun, di mana di situ ada kebaikan, mungkin itu bisa diajarkan kepada yang lain. Oleh karena itu, ketika saya melihat serial anime Naruto, saya melihat ada kebaikan di situ. Waktu itu di episode-episode terakhir, Hagoromo, Mbahe Naruto, Sensei Naruto itu pernah dawuh bahwasanya sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan itu akan bertahan lama. Sedangkan sesuatu yang mudah didapatkan itu pasti tidak akan bertahan lama.
Oleh karena itu, seumpama nanti santri-santri Al-Hidayah ketika mencari ilmu kok mendapati kesulitan yang sangat amat banyak, itu wajar. Karena yang namanya mencari ilmu itu pasti banyak rintangan. Nantinya ketika sampean mau mencari ilmu itu kok sulit, terus kemudian banyak rintangan, entah itu di temannya atau pelajarannya sulit atau yang lain, itu pasti ilmunya sama nanti akan bertahan lama, entah itu masalah daya ingat atau yang lain. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah ketika sampean menghadapi kesulitan ketika mencari ilmu. Dan sama halnya juga ketika di pondok, ketika di pondok, sama halnya juga pondok ketika ada pengurus-pengurus yang kesulitan untuk mengurusi pondok, itu adalah sesuatu yang wajar karena setiap organisasi itu pasti ada konflik. Dari konflik itulah kita bisa belajar banyak hal. Oleh karena itu, tetap dawuh Hagoromo tadi, sesuatu yang sulit didapatkan itu pasti akan bertahan lama. Maka nanti kalau mengurus pondok kok sangat sulit, itu nanti pondoknya akan bertahan lama. Ya, intinya itu saja. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya jarang berbicara untuk Pondok Al-Hidayah ini, karena prinsip saya itu adalah sesuatu yang jarang terjadi. Ketika ia terjadi sekali, itu pasti akan mengena di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya memiliki sifat hormat, dan apa yang pernah disampaikan Gus Miftah dalam ceramahnya, yaitu al-hurmatu khairum minat du'ah. Jadi hormat, kita memiliki rasa hormat atau menghargai orang lain, itu kedudukannya lebih tinggi daripada taat. Sifat hormat ini, kenapa saya ambil materi ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita itu juga harus saling menghormati kepada yang lain, dan apalagi pergaulan kita akan seimbang dan stabil apabila kita bisa saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan kemudian tentang psikologi massa. Jadi poin yang kedua ini, seorang santri itu harus bisa menguasai atau mengetahui psikologi massa. Karena secara psikologis, seseorang itu mudah menghakimi orang lain atau berburuk sangka kepada orang lain dengan satu penampakan yang ditemui. Contoh seperti ini, kehidupan kita itu bermacam-macam ya. Kita itu punya latar belakang yang berbeda-beda, memiliki keadaan, menemui keadaan yang berbeda-beda. Jadi seperti ini, secara psikologis, apa yang kita temui, apa yang kita lihat dari orang lain itu hanya dari satu sisi, dan itu belum pantas untuk kita tafsirkan. Misalkan ketika kita temui dia itu berpakaian preman, atau dia itu seperti orang yang compang-camping, tidak pernah sholat, kalau hanya kita temukan satu kali saja, satu penampakan saja, tidak boleh langsung kita tafsiri buruk, karena kita tidak tahu apa yang ada di belakang, di samping, dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Makanya yang kedua, pesan dari saya, kita itu juga penting untuk mengetahui psikologi massa. Artinya tentang karakter, tentang watak, tentang kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang selain kita. Tujuannya agar kita tidak mudah untuk berburuk sangka, tidak mudah untuk menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Dari saya, Fathul Ulum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Qul jala haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sebagai santri di tahun baru Hijriah ini, semoga kita mendapat manfaat yang baik. Sebagai santri Al-Hidayah, kita harus menjunjung tinggi
wasiat atau pesan dari Mbah Yai Ismail, yaitu yang pertama, kita harus rukun dalam segala hal, baik dalam segi belajar, bermain, maupun dengan hal yang lainnya. Yang kedua yaitu kita harus memiliki harapan atau pengarep-ngarep. Beliau pernah berpesan, kalau menjadi guru atau santri kita harus memiliki pengarep-ngarep, yaitu harapan. Harapan apa? Supaya ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Seperti dalil para wali, al-alim wal muta'alim khairum minad dunya wa ma fiha, yaitu orang alim yang ilmunya bermanfaat itu lebih baik dari dunia seisinya. Maka kita sebagai santri, kita harus memiliki pengarep-ngarep yang lebih dari itu. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat dan barokah bagi terutama keluarga, orang sekitar, kalau bisa bagi negara dan bangsa. Di tahun baru Hijriah ini, semoga kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun baru 1442 Hijriah ini, harapan kami terkhusus terhadap seluruh santri Pondok Al-Hidayah, baik yang lama maupun yang baru, kepada para keluarga dalam, kepada para wali santri, juga kepada para gus-gus yang ada di sini. Semoga tetap diberikan tetapnya iman, terangnya hati, perangai dan akhlak yang indah serta mulia, dan segala hajat yang diinginkan, baik hajat dunia maupun akhirat, dikabulkan oleh Allah, dan menjadi orang-orang yang dirahmati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amba ba'du. Saya selaku pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah mengucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Semoga di tahun sebelumnya kita mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada tahun ini semoga kita tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala larangan dan perintahnya. Harapannya semoga Pondok Pesantren Al-Hidayah mencetak kader-kader tokoh agama yang selalu istiqomah dalam berdakwah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jawahirul Magnun atas nama mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah dengan harapan kepada adik santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangpolo Malang, yaitu jadilah santri yang mampu mengintegrasikan atau memantukan iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan teknologi dan menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah dimanapun kita berada. Mungkin dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Hijriah yang ke 1442 Hijriah. Harapan untuk santri Al-Hidayah, semoga tambah semangat menuntut ilmunya, tambah semangat untuk berkreativitas dan berintelektual dalam segala hal.
Salam dari kami, dari Pondok Pesantren Quranil Ajiziyah Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Denny Arfian Sanjaya, alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang tahun 2016-2017, sekaligus salah satu pendiri pencaksilat Nahdlatul Ulama Baganusa di tanah Papua, tepatnya di Kabupaten Mimika, mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Harapan kami di tahun baru Hijriah 1442 ini untuk seluruh santri Pondok Pesantren Al Hidayah Malang, semoga seluruh santri senantiasa semangat dalam segala hal apapun, terutama dalam menuntut ilmu. Jangan mudah pantang menyerah, teruslah berusaha dan raihlah cita-cita. Salam kami dari Baganusa Papua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum sempat aku menghormat Jumat, Sabtuku sudah tiba lagi. Kemarin Rabuku belum lagi kulayani secara layak, kini Kamisku sudah datang lagi seperti mendadak. Kemarin masih tahun 1441, ini sudah tahun baru lagi. Tahun-tahun berjalan bagai bulan, bulan-bulan berlari bagai matahari, detik-detik melesat bagai kilat, dan kita masih saja seperti semula, bergeming bagai berhala. Kita masih di sini begini, merasa abadi. Rembang, 1 Muharram 1442 Hijriah. Kiai Haji Mustafa Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seperjuangan, santri Pondok Pesantren Al Hidayah Malang, semoga dengan adanya momentum tahun baru Hijriah ini, kita bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti puisi yang saya bacakan tadi dari Kiai Haji Mustafa Bisri, bisa mengingatkan kita akan pentingnya sebuah kesempatan. Selagi kita masih berada di pondok pesantren, semoga waktu yang ada tidak terbuang sia-sia. Ingat sebuah makalah, al-waktu kasayf, ilam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagikan pedang. Jika kau tidak menggunakannya dengan baik, niscaya waktu itu akan memotongmu. Sekian dari saya, atas nama Jenderal Mabes Kidul, saya haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.